Heaven just knows what it was. Will I go back to the place? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nugraha dari kelas 2 IPNJS 2019. Kali ini saya akan memaparkan yaitu kurikulum pendidikan jasmani. Nah, sebelumnya tugas ini diajukan untuk mata kuliah tentang kurikulum pendidikan jasmani. Oke, kita langsung ke materinya. Nah, yang pertama itu ada kurikulum penjas. Nah, yang pertama ada konsep dan juga pengertian kurikulum berbasis kompetisi. Nah, maksudnya di sini kita itu mempersiapkan konsep mengenai materi yang akan dibahas untuk kepada siswa tersebut. Dan kurikulum merupakan memberikan pelajaran kepada siswa. Tujuannya yaitu agar siswa lebih aktif, lalu mendapatkan pengalaman, dan juga lebih mencerdaskan. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik KBK atau kurikulum bimbingan konseling. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Lalu ada selanjutnya yaitu ada standar kompetisi dan ada kompetisi dasar, lalu ada indikator hasil belajar dan juga materi pokok. Nah, maksudnya disebut berkaitan dengan materi yang akan disampaikan pada siswa ya. Lalu selanjutnya ada silabus dan sistem penilaian. Nah, silabus di sini langsung ke ibaratkan yaitu RPS ya, rencana penilaian semester. Nah, lalu selanjutnya ada penyusunan satuan pembelajaran atau rencana pembelajaran. Oke, selanjutnya ke kurikulum berbasis kompetisi. Nah, mohon maaf, yang sebelumnya itu ada yang KBK itu kurikulum berbasis kompetisi. Nah, jadi alasannya mengapa sih KBK menjadi pilihan kurikulum 2004? Nah, yang pertama itu ada potensi siswa berbeda-beda dan akan berkembang jika stimulusnya tepat. Lalu yang kedua, mutu hasil pendidikan yang masih rendah serta mengabaikan aspek moral, budi pekerti, akhlak, seni dan olahraga, serta life skill ya. Lalu yang selanjutnya persaingan global sehingga menyebabkan siswa yang mampu akan berhasil dan yang kurang mampu akan gagal. Nah, selanjutnya persaingan pada kemampuan sumber daya manusia produk lembaga pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada persaingan memerlukan rumusan yang jelas mengenai standar kompetisi lulusan, standar kompetisi mata pelajaran, dan juga dijabarkan sejumlah kompetisi dasar. Oke, yang selanjutnya pengertian KBK ya. KBK yaitu kurikulum berbasis kompetisi, rancangan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan atas perangkat kompetisi khusus yang harus dipelajari atau ditampilkan siswa. Yang tadi juga harus materi yang akan disampaikan pada siswa tersebut ya. Yang selanjutnya seperangkat kompetisi tersebut pada akhirnya akan menggambarkan sebuah profil kompetisi yang itu terukur dan juga teramati ya. Nah, yang selanjutnya ciri atau karakteristik KBK kompetisi berbasis. Nah, yang selanjutnya ada ciri atau karakteristik KBK. Nah, yang pertama menekankan pada pencapaian kompetisi siswa baik secara individual maupun klasikal. Lalu yang selanjutnya berorientasi pada hasil dan keberagaman. Lalu yang selanjutnya penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan juga model yang bervariasi. Nah, yang selanjutnya sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar yang lainnya mengenai unsur edukatif. Misalkan nih di luar
sekolah itu kan sumber belajar juga ya, tapi kita itu harus mengambil yang positifnya saja dan yang negatifnya dibuang. Yang selanjutnya itu ada penilaian, menekankan proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan suatu kompetisi. Oke, selanjutnya ada standar kompetisi, lalu kompetisi dasar dan materi pokok. Nah, untuk standar kompetisi, mata pelajaran yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Nah, yang selanjutnya, kompetisi dasar merupakan rincian dari standar kompetisi. Jadi, kompetisi dasar itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang secara minimal harus dikuasai untuk menunjukkan bahwa siswa itu harus menguasai standar kompetisi. Nah, yang selanjutnya materi pokok yaitu pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetisi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusunkan berdasarkan indikator pencapaian hasil belajar. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan silabus dan sistem penilaian. Nah, silabus juga terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain yang berhubungan untuk mencapai tujuan. Nah, dan komponen silabus tersebut adalah identifikasi, lalu nama mata pelajaran, jenjang sekolah, kelas, semester, standar kompetisi dasar, materi pokok, dan uraiannya. Alternatif strategi pembelajaran tatap muka atau pengalaman belajar siswa, lokasi waktu, dan sumber bahan acuan rujukan. Nah, yang selanjutnya, langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, penulisan identitas mata pelajaran. Yang kedua, perumusan standar kompetisi. Yang ketiga, penentuan kompetisi dasar. Yang keempat, penentuan materi pokok dan uraiannya. Yang kelima, penentuan strategi pembelajaran tatap muka dan pengalaman belajar. Yang keenam, penentuan alokasi waktu, dan yang terakhir, penentuan sumber bahan. Nah, yang selanjutnya pendekatan pembelajaran kurikulum 2004, yaitu yang pertama berorientasi pada hasil dampaknya outcome oriented. Yang kedua berbasis pada standar kompetisi dan juga kompetisi dasar. Yang ketiga bertolak dari kompetisi lulusan. Lalu memperhatikan pengembangan kurikulum berdiversiasi. Yang kelima, mengembangkan kompetisi secara auto dan menyeluruh atau holistik. Yang keenam, menerapkan prinsip ketuntasan belajar, mastery learning. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pemilihan strategi pembelajaran. Nah, yang pertama, strategi pembelajaran perlukan itu secara jitu dan diarahkan pada upaya-upaya, itu memudahkan mencapai kompetisi dasar, lalu meningkatkan ketuntasan serta kebutuhan belajar kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu yang terakhir, mengembangkan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.